Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh orang tua mahasiswa baru D3 Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti tahun akademik 2020-2021. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada acara di siang hari ini di pertemuan orang tua mahasiswa baru dengan pimpinan program studi D3 Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Yang terhormat, saya ucapkan kepada Ibu Ketua Prodi D3 Akuntansi Perpajakan, Ibu Rosiana Dewi, SEAK MSCCA. Yang terhormat kepada Ibu Sekretaris Prodi D3 Akuntansi Perpajakan, Ibu Hasnawati, SEMKOM AKSIE, dan yang saya hormati seluruh orang tua mahasiswa baru D3 Akuntansi Perpajakan tahun akademik 2020-2021. Selamat datang semua, apa semuanya sudah bisa mendengar suara saya? Bisa, Sudah. mantap. Selamat datang Bapak Ibu. Selamat datang Bapak Ibu orang tua mahasiswa baru. Selamat datang, Mbak. Bapak Ibu sebelumnya, sebelum kita mulai acara ini, mohon usi absensi terlebih dahulu. Absensinya akan saya berikan di kolom chat Zoom, atau jika tidak, absensinya sudah saya berikan kepada mahasiswanya masing-masing. Jadi bisa tolong diisi dulu absensi. Absensinya sudah saya share di kolom Zoom. Saya beri kesempatan untuk mengisi absen terlebih dahulu. Kolom absensinya berkenan boleh diulang? Absensinya dikirim ulang maksudnya, Pak? Iya. Oh iya, saya kirim ulang di chat Zoom ya, Pak? Boleh. Oke, sudah saya kirim ulang. Aduh, ini mahasiswa. Terima kasih. Ini berapa? Ini Yogi berapa? Siapa sambil tunggu ya? Nim. Nomor induk mahasiswa. Apa ya telepon? Masih jingga apa telepon deh? Tuh. Nah, mampir aja, Mas. Dia itu gitu. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali pada pertemuan orang tua di siang hari ini. Nanti setelah Ibu Ketua Prodi, Ibu Rosiana Dewi, SEAK MSCCM memaparkan tentang prodi yang akan disampaikan, kita akan membuka sesi tanya jawab di akhir sesi. Nanti akan saya pandu, jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan dapat ditampung terlebih dahulu dan disampaikan pada akhir sesi nanti. Oke, jika sudah semuanya mengisi absen, langsung saja kita masuk ke acara berikutnya, yaitu pemaparan prodi yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Ketua Prodi D3 Akuntansi Perpajakan, FEBU Sakti, Ibu Rosiana Dewi SEAKM CCE, kami persilakan. Baik, Dini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya, Dini? Iya, jelas, Bu. Oke.
Selamat siang Bapak dan Ibu, orang tua mahasiswa baru program studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Puji dan syukur kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul hari ini bersama-sama untuk silaturahmi dan saling berkenalan. Untuk selanjutnya akan menyerahkan putra-putri Bapak dan Ibu kepada prodi kami. Meskipun dalam kondisi yang seperti sekarang ini, kita tetap bisa bersilaturahmi dalam kondisi online. Bapak Ibu sekalian, selamat bergabung di program studi D3 Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Mungkin slide berikutnya, Dini. Maaf, ini karena banyak barang. Mbak Dini, slide berikutnya. Oke. Selamat bergabung pada program studi kami, program studi D3 Perpajakan FEB Universitas Trisakti. Terima kasih atas amanah yang telah diberikan kepada kami untuk membimbing dan memberikan pengajaran kepada Bapak, putra-putri Bapak dan Ibu untuk menjadi putra-putri bangsa yang berguna untuk keluarga, bangsa, dan negara, serta agama. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi perkenalkan saya, Rosyana Dewi, yang saat ini setelah diberikan amanah dari pimpinan, dalam hal ini adalah Universitas Trisakti, untuk menjadi Ketua Program Studi D3 Perpajakan Universitas Trisakti. Saat ini saya akan sedikit memperkenalkan tentang program studi D3 Perpajakan, yaitu khususnya mengenai visi misi kami untuk 5 tahun yang akan datang, kemudian mengenai kurikulum, kemudian mengenai fasilitas yang ada di program studi kami, serta prestasi-prestasi mahasiswa yang sudah kami raih. Secara umum tadi sudah disampaikan oleh jajaran dekanat, dalam hal ini adalah Ibu Dekan dan para wadek, tentang fasilitas secara umum yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Baik, Mbak Dini, selanjutnya. Bapak dan Ibu semuanya, karena selama ini mungkin pada saat pendaftaran, ya, pada saat melihat prodi dan kondisi pandemi COVID saat ini, mungkin Bapak dan Ibu belum berkunjung ke tempat kami. Sekretariat kami ada di Kampus A Universitas Trisakti, Gedung K, lantai 3, yang ada di Grogol, Jakarta Barat. Nah, selain itu kami juga sebetulnya ada 2 tempat untuk pembelajaran, yaitu ada di Kampus F. Nah, ini sekretariat kami dan nomor WA kami. Apabila Bapak dan Ibu membutuhkan kami, silakan menghubungi WA tersebut. Oke, selanjutnya Mbak Dini. Visi dan misi program studi D3 Perpajakan, ini kami harapkan Bapak dan Ibu sebagai orang tua mahasiswa memahami apa yang akan kami capai di 5 tahun yang akan datang, ya, dengan sivitas akademika yang ada dalam lingkup kami. Dalam hal ini adalah kami, administrasi, serta dosen dan mahasiswa. Jadi visi misi kami itu adalah akan menjadi program studi unggulan tingkat nasional untuk bidang akuntansi dan bidang perpajakan, terutama untuk prodi vokasi, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai lokal serta meningkatkan kualitas hidup bangsa. Kemudian mengenai misi, sesuai dengan kami adalah institusi pendidikan, maka misi kami tidak terlepas dari Tridharma perguruan tinggi, itu melakukan kegiatan pendidikan dan pengajaran, kemudian melakukan kegiatan penelitian, dan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 3 kegiatan ini kita lakukan bersama-sama, tidak hanya dosen, tetapi juga mahasiswa dan staf yang ada di lingkup kami. Oke, selanjutnya Dini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan kepada kami. Alhamdulillah,
Program studi D3 Perpajakan adalah program studi diploma 3 satu-satunya di Universitas Trisakti yang sudah terakreditasi A. Kami sudah terakreditasi A sejak tahun 2019 dan banyak sekali capaian-capaian lainnya yang sudah diraih oleh kami sehingga kami bisa dikatakan sebagai program studi yang unggul di tingkat nasional. Selanjutnya, Din. Ini adalah prestasi atau capaian kami dan institusi, terutama dalam lingkup Prodi D3 Perpajakan. Tadi kalau dalam lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis sudah disampaikan oleh Ibu Dekan, dan ini adalah untuk lingkup D3 Perpajakan. Pertama, kami sudah untuk tingkat institusi dalam hal ini Universitas Trisakti, kita sudah pencapaian kita sudah level terbaik Keystar, 3 star, 3 bintang untuk internasional. Kemudian untuk program studi, kita adalah program studi satu-satunya diploma 3 yang ada di Trisakti dengan akreditasi A. Kemudian kami memiliki TUK yang terbaik nasional. Ini yang memberikan penilaian adalah LSP dan BNSP, serta kami memiliki media publikasi yang bisa diikuti oleh dosen dan mahasiswa, itu sudah terakreditasi tingkat Sinta 3 yang dinilai oleh Ristek Diti. Ini capaian yang sudah dicapai oleh kami atau keunggulan dari kami dibandingkan program studi lainnya. Baik, ini silakan. Bapak dan Ibu, program studi D3 Perpajakan tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Wakil Dekan 1 bahwa ada 3 pembagian program studi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu program studi Ekonomi Pembangunan, program studi Manajemen, program studi Akuntansi. Nah, program studi D3 Perpajakan itu berada di bawah lingkup program studi akuntansi. Di bawah program studi akuntansi ada 2 program studi diploma, yaitu D3 Perpajakan dan D3 Akuntansi Sektor Publik. Sementara yang di bawah program studi Ekonomi Pembangunan ada D3 Keuangan dan Perbankan Syariah dan D4 Keuangan, dan yang ada di bawah program studi Manajemen itu adalah D3 Manajemen Jasa. Oke, Din. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, saya perkenalkan kembali di sini yang berada dalam lingkup program studi D3 Perpajakan, terutama yang mungkin nanti akan sering ditemui oleh Bapak dan Ibu, karena kami bertiga secara langsung terjun ke mahasiswa untuk membantu putra-putri Bapak agar lulus tepat waktu. Pertama saya sendiri, itu Ketua Program Studi, Rosyana Dewi. Kemudian Sekretaris Program Studi, itu Ibu Hasnawati, SEAK MKOM CA. Apa sudah hadir, Dini? Ibu Hasnawati? Ada nggak Ibu Hasnawati? Nggak ada ya? Adakah? Karena kebetulan beliau sedang ada... Bu Hasnawati tidak hadir, Bu, kebetulan. Oke, maaf. Mohon maaf Bapak dan Ibu, karena beliau sedang ada acara pernikahan, jadi saudara terdekatnya jadi tidak bisa hadir. Beliau memberikan salam untuk Bapak dan Ibu dan mengucapkan selamat bergabung. Kemudian berikutnya adalah Bapak Edi Sarwono. Pak Edi Sarwono, mungkin bisa ditampilkan menggantikan slide, Dini. Supaya ya, nah, Pak Edi, ya, supaya di zoom-kan Dini, ada nggak? Jangan saya. Nah, ini Pak Edi, Bapak Ibu. Ya, ini Pak Edi Sarwono yang nanti biasanya beliau benar-benar sebagai perantara antara mahasiswa dengan saya. Jadi sebelum menghubungi saya, mungkin langsung ke Pak Edi, bisa mengenai administrasi perkuliahan maupun administrasi keuangan. Bapak dan Ibu pun bisa langsung menghubungi beliau. Nanti beliau akan memberikan nomor telepon langsung kepada Bapak dan Ibu. Insya Allah semuanya bisa berjalan lancar. Terima kasih Pak Edi. Selamat pagi. Oke, selanjutnya slide berikutnya Dini.
Ya, jadi saya akan memperkenalkan sedalam mungkin tentang D3 perpajakan supaya kita saling mengenal Bapak dan Ibu dan insya Allah semuanya bisa berjalan lancar. Ya, berikutnya ini setelah Pak Edi. Ya, ini keunggulan dari program studi kami. Sedikit tadi saya sudah sampaikan bahwa kami sudah bereputasi nasional dan internasional karena memang tujuan utama kami setelah pencapaian nasional selanjutnya adalah pencapaian internasional. Kami sedang menjajaki untuk menuju tingkat level internasional. Kemudian kurikulum kami itu 2 mata kuliah utama yang ada di program studi kami, jadi bisa dibilang paket hemat ya Bapak Ibu. Jadi dengan satu program studi Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu akan mendapatkan 2 ilmu sekaligus yaitu akuntansi dan perpajakan. Nah, kurikulum yang sudah kami rumus adalah kurikulum yang berdasarkan permintaan dari users yang kami selalu lakukan pertemuan users untuk memberikan masukan kepada kurikulum dan mata kuliah memang mereka butuhkan serta melihat mengadop dari kondisi saat ini yaitu era globalisasi serta era industri 4.0. Kemudian kami memiliki kerjasama nasional dan internasional. Dosen-dosen kami adalah dosen akademisi dan praktisi, jadi dosen-dosen kami juga adalah dosen-dosen yang benar-benar bekerja pada bidang yang relevan dengan akuntansi dan perpajakan, yaitu yang bekerja di DJP, bekerja di Angkasa Pura, bekerja di kantor konsultan pajak, bekerja di kantor akuntan publik, dan karena mereka benar-benar sangat kami butuhkan karena ini adalah program studi vokasi di mana lingkup prakteknya lebih besar dibandingkan dengan lingkup teorinya. Kemudian fasilitas pendukung kami sangat memadai karena kami terakreditasi A, sudah terbukti bahwa fasilitas kami adalah ranking sangat baik. Kemudian beasiswa di prodi kami sangat banyak, nanti akan saya jelaskan. Ada beasiswa akademik dan beasiswa non-akademik. Kemudian selain itu, putra-putri Bapak dan Ibu bisa lanjut studi ke program yang lebih tinggi, yaitu S1 di program studi akuntansi Universitas Trisakti, baik melalui jalur reguler atau jalur beasiswa. Itu keunggulan dari program studi kami. Oke, Dini, selanjutnya. Kurikulum. Ini mungkin kita Bapak dan Ibu supaya sedikit ini karena penjelasan kurikulum mudah-mudahan akhirnya dapat kita sama-sama membimbing putra-putri Bapak dan Ibu supaya bisa lulus tepat waktu. Kurikulum kami itu tadi saya sudah sebutkan itu adalah kurikulum yang dirumuskan dari link match dengan industri. Jadi semuanya itu adalah hasil apa yang sudah kami garap atau kami sudah diskusikan dengan para industri dan tidak mengindahkan atau tidak mengecualikan dari peraturan pemerintah. Dalam hal ini adalah program studi D3 perpajakan itu sesuai dengan KKNI level 5. Dini selanjutnya. Nah, profil lulusan, jadi kami akan mencetak putra-putri Bapak dan Ibu untuk menjadi seorang teknisi madya di bidang akuntansi dan perpajakan. Jadi 2 ilmu yang ada di PAK kami yaitu akuntansi dan perpajakan, dan kami harapkan bisa bekerja dengan bidang yang relevan dengan akuntansi dan perpajakan. Dalam hal ini adalah accounting officer, junior auditor, tax officer, finance officer, dan seterusnya. Kemudian industri pengguna dari para lulusan kami itu adalah bisa dari jasa, bisa dari manufaktur, perbankan atau keuangan, atau BUMN dan instansi pemerintah. Jadi sudah banyak alumni kami juga bekerja di instansi pemerintah. Itu konstitusi instansi pemerintah. Oke. Rumusan kurikulum tadi sudah disebutkan oleh Ibu Wadek 1 bahwa untuk program studi D3 perpajakan minimum masa studi adalah 2,5 tahun dan jumlah SKS 110 SKS. 2,5 tahun 110 SKS, jadi kurang lebih setiap semester ditempuh 24 SKS. Jadi Bapak dan Ibu jika menginginkan putra-putrinya lulus tepat waktu 2,5 tahun, maka setiap semester harapannya bisa mengambil 24 SKS atau 24 SKS setiap semester harus IP-nya lebih dari 3. Insya Allah Bapak dan Ibu tetap kami, putra-putrinya tetap akan kami bimbing agar bisa tepat waktu 2,5 tahun dengan jumlah SKS terpenuhi adalah
110. Bidang kami adalah akuntansi dan pajak, standar kami adalah standar nasional dan standar internasional. Kemudian link match dengan industri, dan kami kan adalah program vokasi, maka praktiknya lebih besar dibandingkan dengan teori Bapak Ibu. Praktik kami 70% dan teori 30%. Jadi sesuai dengan pemerintah, kebijakan pemerintah bahwa kalau vokasi itu memang harus siap untuk bekerja sehingga praktiknya lebih banyak dibandingkan dengan teori. Jadi kalau Bapak dan Ibu mungkin bertanya pada mahasiswa, banyak sekali kuliah-kuliah yang berpraktek dengan latihan-latihan soal yang banyak serta didampingi oleh asisten. Kenapa demikian? Karena kami untuk pencapaian praktik 70% tersebut. Kemudian di samping itu dalam menghadapi era globalisasi dan era industri 4.0, di mana kita sekarang sudah mulai persaingan tidak hanya dengan sesama manusia, tetapi persaingan kita sudah dengan mesin, maka tingkat kreativitas dan inovatif dari lulusan program studi D3 perpajakan itu harus bisa mengalahkan atau bisa mampu bersaing dengan pesaing-pesaingnya. Sehingga mata kuliah yang menjadi pendukung untuk globalisasi 4.0 di samping dengan praktikum komputerisasi juga adanya mata kuliah yang tercangkup dalam mata kuliah untuk mencapai kemampuan kreatif dan inovatif, yaitu mata kuliah kewirausahaan, komunikasi bisnis, pengantar manajemen, etika bisnis. Oke, silakan Dini. Nah, ini mata kuliah yang ada di program studi D3 perpajakan, di mana ada 6 mata kuliah MKDU. Ini adalah mata kuliah wajib, yaitu bahasa Pancasila, bahasa Indonesia, dan agama. Ini wajib oleh pemerintah. Kemudian mata kuliah lainnya adalah 104 SKS. Dan dijabarkan menjadi beberapa kelompok. Dalam hal ini yang paling utama adalah akuntansi dan perpajakan. Akuntansi 15 mata kuliah, perpajakan 12 mata kuliah, dan lainnya adalah mata kuliah lainnya. Ini yang paling besar itu adalah akuntansi dan perpajakan, terutama untuk jumlah SKS. Kalau lain-lain itu termasuk tadi yang saya bilang untuk mata kuliah yang meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam bidang inovasi dan kreativitas. Selanjutnya Dini. Oke, ini jejaring mata kuliah yang akan ditempuh oleh putra-putri Bapak dan Ibu. Jadi, ini jejaringnya, ini semester 1 yang ada sebelah kiri, mungkin ini nanti kurang besar ya, nanti kita, jangan takut Bapak Ibu, ini semua ada di juknis, nanti akan saya sampaikan. Jadi ini ada di semester 1 ada 22 SKS, ini akan ditempuh Bapak dan Ibu pada putra-putri Bapak dan Ibu pada semester 1, berikutnya semester 2, dan Bapak Ibu lihat di situ ada panah-panah, artinya itu adalah mata kuliah prasyarat yang harus ditempuh, dan mata kuliah berikutnya tidak bisa ditempuh kalau mata kuliah prasyaratnya belum lulus Bapak dan Ibu. Seperti ini jejaringnya, jadi akan terlihat kita sama-sama memantau prestasi putra-putri Bapak dan Ibu. Semester terakhir itu ada paling kanan, semester 5 dan semester 6. Semester 6, jika Bapak dan putra-putri Bapak dan Ibu 3 tahun atau 6 semester, maka semester 6 itu hanya ditempuh untuk PKL dan ujian laporan tugas akhir. Tapi kalau misalkan putra-putri Bapak dan Ibu mampu untuk 2,5 tahun, maka PKL dan laporan tugas akhir bisa bergeser di semester kelima. Dan syaratnya itu adalah mempunyai IPK lebih dari 3. Oke, silakan Bapak Mbak Dini. Nah, ini metode pembelajaran kami. Tadi sudah disebutkan bahwa metode pembelajaran kita adalah student center learning, di mana mahasiswa lebih aktif dibandingkan dengan dosen. Dosen hanya memediasi, membantu agar pencapaiannya setiap mata kuliah itu dapat dicapai oleh setiap mahasiswa. Kemudian untuk metodenya, kita menggunakan blended learning, di mana ada tatap muka dan virtual, yaitu e-learning. Itu seperti yang sudah digalakkan oleh pemerintah saat ini bahwa untuk meningkatkan kemampuan semua siswa, tidak hanya mahasiswa tapi siswa-siswa SMP, SMA, dan seterusnya, maka semua instansi pemerintah, institusi pendidikan itu harus melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan online atau virtual di luar dari pandemi COVID. Jadi pandemi COVID ini kalau kita lihat dari sisi positifnya, Bapak dan Ibu, sebetulnya justru membuat kita mau belajar untuk mau bisa bersaing dengan mesin-mesin yang ada saat ini. Karena nanti mungkin akan banyak robot yang bisa menggantikan tugas dari manusia.
Oke, Bapak dan Ibu, metode penilaian kami atau cara pendekatan kami kepada mahasiswa ada 3, yaitu kognitif, psikomotorik, dan afektif. Nah, kalau kognitif mungkin biasa ya Bapak dan Ibu, seperti ujian, kuliah, dan lain sebagainya, teori-teori. Kalau psikomotorik itu latihan-latihan, presentasi, praktikum, dan tugas. Sementara kalau efektif, ini adalah soft skill mahasiswa, itu berupa komunikasi, kerjasama, disiplin, dan sikap. Ini pendekatan kami. Tujuannya adalah agar, tadi saya sudah capai, kita akan membimbing putra-putri Bapak dan Ibu agar mampu bersaing dengan manusia maupun mesin nantinya di 3 tahun yang akan datang. Oke, Dini, selanjutnya praktikum kami, tadi saya sudah sebutkan, program studi D3 perpajakan adalah program studi vokasi, di mana praktikumnya 70%, sedangkan teorinya hanya 30%. Banyak sekali praktikum-praktikum di tempat kami, ini adalah pembagiannya akuntansi dan pajak. Untuk akuntansi ada praktikum akuntansi, yang kedua praktikum komputasi akuntansi, yang ketiga praktikum software akuntansi, kemudian yang pajak, praktikum PPH Potput, praktikum sistem informasi perpajakan, dan praktikum e-pajak. Di samping praktikum, nah praktikum ini yang mengajarnya adalah para dosen, dengan jumlah SKS minimum 2. Kemudian ada juga asistensi, nah asistensi yang mengajarkan adalah mahasiswa. Mahasiswa-mahasiswa yang membantu pencapaian praktikum tadi 70%, serta membantu agar putra-putri Bapak dan Ibu dapat lebih memahami tentang perkuliahan tersebut. Kalau nilai praktikum, itu ada masuk nilai dalam IPK, Indeks Prestasi Kumulatif, sementara kalau asisten itu penilaiannya masuk dalam penilaian dosen. Misalkan asistensi pengantar akuntansi, maka penilaiannya masuk ke dalam penilaian dosen pengantar akuntansi. Para asisten ini adalah mahasiswa yang sudah lulus pada mata kuliah tersebut dengan nilai minimum B, kemudian mereka juga mempunyai soft skill yang baik. Oke, selanjutnya Dini. Semester, tadi sudah disebutkan sedikit oleh Ibu Adek 1, yaitu kita ada 2 semester, semester reguler dan semester remedial. Semester reguler adalah semester yang ditempuh sesuai dengan SKS yang sudah ada ditentukan tadi, yang tadi saya sebutkan matriknya. Kemudian kalau semester remedial adalah semester perbaikan. Jadi apabila putra-putri dan Bapak dan Ibu ada kesulitan untuk mencapai nilai yang baik, itu nilai B atau A, maka putra-putri dan Bapak dan Ibu bisa memperbaikinya pada semester remedial. Jadi semester reguler itu ada semester ganjil dan semester genap, sementara semester remedial itu ada di antara ganjil genap atau genap ke ganjil. Nah, contohnya ini Bapak Ibu simulasinya kurang lebih. Kalau misalkan di semester 2 ada 3 SKS, regulernya hanya menilai nilai D, karena syarat mata kuliah itu adalah harus minimal C, maka dia bisa mendaftar untuk atau wajib mendaftar untuk kuliah remedial. Ya, supaya nilainya mencapai, yaitu nilai minimum adalah C. Kemudian statistik ekonomik juga sama nilai D, maka dia juga wajib mendaftar. Sebetulnya bisa masuk ke kuliah reguler, cuman sayang waktu Bapak dan Ibu. Sebaiknya kami sarankan masuk ke mengulang di semester remedial supaya di semester berikutnya dia tidak akan mengalami tidak tersendat untuk mata kuliah lanjutannya karena prasyaratnya belum lulus. Karena kalau pengantar akuntansi 2 ini adalah mata kuliah prasyarat untuk akuntansi keuangan 1. Kemudian ini jadi totalnya, jadi kalau ada bahasa Inggris nilai C masih sesuai dengan syaratnya sudah bisa masuk nilai C. Nah, kalau untuk mata kuliah itu tadi saya sebutkan nilai minimum adalah C, tapi untuk mata kuliah umum yaitu Pancasila, Bahasa Indonesia, dan agama itu nilai minimum adalah B. Jadi kalau misalkan nilai mereka 3 mata kuliah itu nilainya C, maka dia harus mengulang. Oke, Dini silakan. Nah, ini ketentuan ujian semester. Ujian semester kita terjadwal Bapak dan Ibu, itu secara paralel ujiannya akan disusun soalnya oleh 1 orang dosen penstruktur soal yang akan diverifikasi oleh para dosen koordinator. Kemudian tidak ada ujian susulan, apapun alasannya, kecuali ada 4 alasan yang sudah ditentukan oleh pusat. Nanti akan saya sebutkan. Kemudian syarat kehadiran harus maksimum tidak hadir itu tidak boleh lebih dari 4 kali Bapak dan Ibu. Maaf Bapak Ibu. Jadi kalau lebih dari 4 kali, maka
putra-putri tidak bisa mengikuti ujian akhir semester. Kemudian pada saat sebelum ujian semester UTS, putra-putri Bapak dan Ibu wajib untuk melunasi keuangan dulu, yaitu berupa BPP pokok dan SKS. Kemudian melengkapi administrasi berupa foto, kemudian nggak kelihatan ke bawahnya Din ya. Melengkapi berupa foto, kemudian juga syaratnya kehadirannya ada 80%. Kemudian untuk evaluasi hasil studi, nilai akhirnya berupa UTS, UAS, kuis, paper, asistensi. Dan nilai akhir dinyatakan dengan nilai A, B, C, D, dan E. Kelulusan adalah nilai C, atau tapi untuk 3 mata kuliah utama atau umum itu adalah minimal adalah B. Oke, selanjutnya Dini. Ini untuk syarat UTS susulan. Bapak dan Ibu tadi saya sudah sebutkan bahwa tidak diperkenankan untuk ujian susulan kecuali 4 alasan ini. 1, rawat inap dengan bukti berupa surat keterangan sakit dari rumah sakit, kemudian menunaikan ibadah haji, kemudian ada keluarga inti yang meninggal dunia, serta putra-putri Bapak dan Ibu kalau memang ditugaskan sebagai duta kampus, maka diperkenankan untuk mengikuti ujian susulan. Oke, selanjutnya, nah ini pada akhir masa studi Bapak dan Ibu sebelum diwisuda nanti karena sudah menyelesaikan mata kuliah prasyarat, maka putra-putri Bapak dan Ibu akan melaksanakan praktek kerja lapangan. Praktek kerja lapangan ini dilakukan di perusahaan-perusahaan yang memang mengerjakan kegiatan akuntansi dan pajak. Ya, di akuntansi dan pajak banyak sekali perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan, pasti semua perusahaan melakukan kegiatan akuntansi. Kemudian setelah melakukan PKL, mereka juga menyusun laporan tugas akhir, dan pada saat mereka PKL dan menyusun laporan tugas akhir, mereka akan dibimbing oleh seorang dosen pembimbing PKL. Dan setelah itu mereka akan diuji dengan presentasi serta ujian komprehensif tentang akuntansi dan pajak dengan 3 orang dosen penguji. Jadi pada akhir semester, anak putra-putri Bapak dan Ibu akan melakukan PKL sebanyak dengan jumlah SKS 3, kemudian laporan tugas akhir itu 2 SKS. Oke, Dini. Nah, Bapak dan Ibu, selanjutnya syarat kelulusan. Program studi D3 perpajakan memiliki syarat kelulusan 1, TOEFL minimal 400. Kemudian 2, memiliki sertifikat. Jadi putra-putri dan Bapak Ibu wajib untuk mengikuti kegiatan seminar-seminar, terutama yang relevan dengan bidang akuntansi dan perpajakan. Minimal diikuti adalah 5 sertifikat. Baik diikuti oleh seminar yang ada di internal maupun seminar yang dilakukan eksternal. Jangan takut Bapak dan Ibu, kondisi online seperti sekarang banyak sekali seminar-seminar yang bisa diikuti dengan putra-putri Bapak dan Ibu. Bisa lihat dari seminar ini, ada yang dilaksanakan oleh program studi, ada juga yang dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau dilakukan oleh Universitas Trisakti ataupun dilakukan oleh pihak eksternal, itu boleh diikuti. Kemudian sertifikat brevet A dan B, ya. Sertifikat brevet A dan B ini sertifikat yang akan diperoleh oleh para mahasiswa atau para putra-putri Bapak dan Ibu apabila sudah mengikuti pelatihan brevet A dan B. Nah, kami sudah melakukan mohon maaf, kami sudah ada kerjasama dengan Tribi yang ada di FEB, tadi sudah disebutkan oleh Wadek 2, dan insya Allah akan lebih mudah Bapak Ibu. Kemudian IPK minimal adalah 2,0, nilai mata kuliah minimum C untuk mata kuliah lainnya selain mata kuliah umum. Kemudian uji kompetensi Bapak dan Ibu. Uji kompetensi itu wajib diikuti oleh semua lulusan, semua mahasiswa yang akan lulus. Uji kompetensi ini adalah uji kompetensi akuntansi yang dilaksanakan oleh LSP Teknisi Akuntansi. Jadi uji sertifikasi teknisi ini akan diuji oleh pihak independen di luar dari program studi kami, di mana para pengujinya adalah para asesor-asesor di luar lingkup Trisakti. Jadi untuk menunjukkan apakah putra-putri Bapak dan Ibu memiliki kompetensi di bidang akuntansi ataupun perpajakan, maka harus mengikuti uji kompetensi ini. Harapannya, insya Allah jika sudah memegang sertifikasi yang diberikan oleh
LSPTA atau BNSP ini, maka tingkat kemampuan atau kompetensi dari persaingan dari Bapak dan putra-putri Bapak Ibu itu dapat lebih dibandingkan dengan yang lulusan lainnya. Kemudian ada uji plagiasi Bapak dan Ibu, kita untuk menghindari kondisi saat ini adalah semua laporan harus terdaftar secara online, maka harus ada uji plagiasi untuk bentuk laporan apapun, terutama untuk laporan tugas akhir. Oke, selanjutnya Dini. Ini ini contoh dari private sertifikat Bapak Ibu, private AB, kemudian selanjutnya bisa Dini. Selanjutnya, nah ini sertifikat kompetensi yang tadi saya bilang dikeluarkan oleh BNSP dan LSP Teknisi Akuntansi. Ada 5 yang diuji, yaitu 2 untuk yang umum dan 3 itu adalah yang khusus, terutama yang khusus ini maksudnya yang bidang akuntansinya. Jadi di situ ada tentang prinsip dalam praktek bekerja, kemudian tentang K3 ya, kalau yang intinya itu akuntansi. Nah, berikutnya nggak apa-apa, Mbak Dini. Nah, ini adalah ada lagi sertifikasi yang mungkin bisa diikuti oleh Bapak, putra-putri Bapak dan Ibu, yaitu sertifikasi komputer akuntansi. Ya, ini diterbitkan oleh salah satu software komputer akuntansi yang ada di Indonesia, itu adalah Akurat. Dan apabila Bapak dan putra-putri Bapak dan Ibu mengikuti sertifikasi ini, maka ada satu title yang baru yang akan menempel pada nama dari putra-putri Bapak dan Ibu. Jadi, oke, ini selanjutnya. Nah, ini jadi nanti kalau lulus putra-putri Bapak dan Ibu mendapat ijazah dari Trisakti ditambah dengan uji komputasi akuntansi tadi dari BNSP dan LSP Teknisi Akuntansi, maka titel putra-putri Bapak dan Ibu akan menjadi AMD CAD. Tidak hanya AMD tapi AMD CAD. Ada 2 title yang bisa nempel di nama putra-putri Bapak dan Ibu. Oke, selanjutnya Dini. Ini ketentuan mengisi KRS. Jadi tadi sudah disebutkan oleh Wadek 1 bahwa sistem perkuliahan kita D3 perpajakan dalam hal ini khususnya atau umumnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis menggunakan sistem SKS. Sehingga setiap mahasiswa diperkenankan untuk memilih mata kuliah yang memang bisa mereka ambil dahulu sesuai dengan nilai IPS mereka. Jadi tadi sudah disebutkan apabila nilai IPS-nya 3, maka dia bisa mengambil 24 SKS. Sementara kalau di bawah 3, maka dia hanya tidak bisa mengambil 24 SKS. Dan apabila akan lulus 2,5 tahun, maka harus minimal 3 IPK-nya atau IPS-nya adalah 3, supaya bisa lulus 2,5 tahun. Karena apa? Karena setiap semesternya adalah 24 SKS yang bisa ditempuh. Pada saat mengisi KRS, nanti akan kami sedikit pandu Bapak dan Ibu supaya paham, karena supaya tidak salah gitu ya pada saat mengisinya. Itu tetap dibimbing, sebetulnya dibimbing oleh dosen wali Bapak dan Ibu. Jadi jangan khawatir Bapak dan Ibu, di sini ada dosen wali yang akan menjadi orang tua kedua di kampus yang akan membimbing putra-putri Bapak dan Ibu agar bisa lulus tepat waktu dengan IP yang tinggi atau IP yang memuaskan. Ini peran dosen wali, jadi benar-benar membantu dan mengarahkan serta membimbing mahasiswa agar dapat studi tepat waktu, yaitu dalam hal ini adalah dapat melancarkan studinya. Selanjutnya Dini. Jadi ini peran-perannya. Pada saat mengisi KRS ya akan diarahkan oleh para dosen, kemudian apa saja yang akan mereka pilih juga akan dibantu oleh setiap dosen. Saat ini dalam kondisi online, bimbingannya pun dilakukan secara online Bapak dan Ibu, jangan khawatir. Bapak di sini saya tampilkan foto-foto dosen-dosen yang akan menjadi dosen wali putra-putri Bapak dan Ibu untuk angkatan 2020 dan 2001. Alhamdulillah hingga saat ini
program studi D3 perpajakan mahasiswa barunya sejumlah 211, jumlah mahasiswa yang cukup banyak dan terbanyak untuk semua program studi D3 di Trisakti, karena peminat kami cukup banyak ya, dan alhamdulillah setiap tahun konsisten dengan angka 200. Nah, ini dari 200 ada 6 dosen wali yang akan membimbing Bapak dan putra-putri Bapak dan Ibu dari awal kuliah sampai lulus ya. Tapi bukan berarti saya tidak membimbing dalam hal ini, saya tetap ada di atas beliau-beliau ini bersama Ibu Hasnawati. Di sini ada Pak Lutfi Baraja, ada Ibu Catur Rahayu, ada Pak Rubieto Betan, ada Pak Seto Makmur, ada Bu Kristina, ada Pak Rakendro. Beliau berenam adalah dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang insya Allah memiliki kontribusi dan memiliki andil yang sangat banyak dalam meningkatkan kualitas mahasiswa. Oke, selanjutnya siapa Dini? Bapak dan Ibu, tadi sudah disebutkan oleh Wadek 3 dan Wadek 1 bahwa batas masa studi program studi D3 dalam hal inilah program studi D3 perpajakan itu adalah 5 tahun atau 10 semester, termasuk di dalamnya adalah cuti. Jadi kita tidak menginginkan hal ini Bapak dan Ibu, jadi mudah-mudahan tetap ada sesuai dengan cita-cita kita bersama, yaitu lulus dengan masa studi yang sangat singkat, yang paling singkat yaitu 2,5 tahun dengan bimbingan tadi kami, serta para dosen wali yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, selanjutnya Dini. Din, selanjutnya oke. Mahasiswa yang dinyatakan putus studi adalah satu, tadi kalau dia lebih dari 10 semester atau tidak mencapai 110 SKS dan IPK kurang dari 2, maka dia dinyatakan putus studi. Atau selama 2 semester berturut-turut dia tidak melakukan pendaftaran ulang atau tidak ada kontak sama sekali, maka kami nyatakan bahwa mahasiswa tersebut adalah putus studi dengan SK yang mungkin akan diterbitkan oleh pimpinan. Oke, selanjutnya Dini. Ini, halo. Ya, oke. Selanjutnya kurikulum tadi sudah saya jelaskan, sudah cukup rasanya ya Bapak Ibu. Nanti mungkin pertanyaan bisa disampaikan pada sesi pertanyaan. Saya akan menyampaikan berikutnya adalah mengenai kegiatan dan prestasi mahasiswa. Baik, ini. Kegiatan dan prestasi mahasiswa ini sangat mendukung prestasi putra-putri Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa demikian? Kita mengetahui bahwa saat ini pada saat seseorang ingin memperoleh kesuksesan, itu tidak hanya hard skill tetapi soft skill juga harus ditingkatkan. Nah, hard skill mungkin dapat diperoleh dari pendidikan formal yang bisa diterima oleh para siswa atau putra-putri Bapak dan Ibu di dalam kelas maupun pelatihan-pelatihan yang ada, sementara soft skill mungkin adalah pembelajaran yang dapat diterima Bapak dan Ibu di luar kelas, serta multitalent. Nah, ini adalah multitalent adalah cakupan yang terbaru dari pemerintah di mana seseorang lulusan itu harus memiliki kemampuan tidak hanya pada satu bidang tapi bidang lainnya. Maka sekarang ada pemerintah menetapkan adanya kebijakan disebut dengan Kampus Merdeka, Merdeka Kampus, itu adalah untuk pencapaian dari cita-cita pemerintah atau cita-cita Republik Indonesia dalam mencerdaskan bangsa, itu adalah anak bangsa yang memiliki multitalent. Kemudian saya lanjutkan di sini mengenai kegiatan kemahasiswaan, itu adalah pencapaian yang akan kami harapkan itu melalui kegiatan-kegiatan yang ada di bidang kemahasiswaan. Oke, ini selanjutnya yaitu di luar dari kurikulum atau di luar dari kelas. Kegiatan kemahasiswaan yang ada di D3 perpajakan sangat banyak Bapak dan Ibu. Alhamdulillah, mahasiswa kami tadi mahasiswa baru angkatan sekarang 211 dan sekarang mungkin ada sedikit pertambahan, tadi ada informasi, dan jumlah mahasiswa yang aktif itu ada sekitar 740 mahasiswa.
740 mahasiswa, alhamdulillah semuanya kami mendorong untuk aktif tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas. Mereka wajib mengikuti salah satu kegiatan yang ada di lingkup D3 Perpajakan atau di Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau di Universitas Trisakti. Di bawah FEB itu ada yang disebut dengan HMJ D3 Pajak. HMJ D3 Perpajakan ini terutama lingkup kegiatannya itu bidang keorganisasian Bapak dan Ibu, organisasi, kemudian PKM. Nah, itu semua ada di HMJ. Kemudian ada lagi Digitek. Nah, ini ada 3 ya Bapak dan Ibu yang benar-benar di lingkup D3 Perpajakan, bukan di bawah FEB. Itu Digitex, Artex, dan Sportex. Nah, ini tiga-tiganya ini anak-anak kreatif. Digitex itu terutama terkait dengan bidang penulisan dan ilmiah. Jadi anak-anak yang senangnya menulis, anak-anak yang senangnya mengembangkan pengetahuan, nah itu bisa masuk ke Digitex. Nah, ini ada majalah yang kami terbit setiap tahun, itu isinya adalah majalah yang dikaryakan oleh mahasiswa, dan itu isinya sangat apik, ya nanti Bapak dan Ibu bisa baca, ada di web kami. Kemudian sebelumnya Din maaf sebelumnya. Dan setelah Digitex itu ada juga Artex. Nah, Bapak dan Ibu mungkin ada putra-putri Bapak dan Ibu yang suka menari, suka menyanyi ya. Ini ada Artex dan ini juga memiliki kok ada tulisan sih Din? Oh iya, oke. Ini Dini mungkin yang nulis ya. Dini di sini di Digitex ini untuk mahasiswa yang senang menulis ya, senang berupa karya-karya ilmiah terutama. Nah di samping itu di Digitex ini mungkin ada asistensinya. Jadi asisten itu masuk ke dalam lingkup Digitex. Nah, asisten-asisten yang dari mahasiswa program studi D3 Perpajakan itu masuk ke dalam lingkup Digitex. Kemudian ada Artex tadi yang sudah sebutkan, dia senang seni, nyanyi, menari, itu ada di Artex. Dan ini juga ada prestasinya Bapak dan Ibu tingkat nasional Artex ini. Kalau Sportex ini untuk mahasiswa yang senang olahraga. Nah, ini olahraga ini mahasiswanya udah prestasinya tingkat internasional Bapak dan Ibu. Setiap tahun kita mempunyai prestasi juara umum, bahkan juara 1, bahkan juara umum dari universitas yang ada di se-Asia. Kita menang dari Malaysia, dari Singapura, dari Filipina, itu untuk olahraga basket, olahraga futsal, olahraga bulu tangkis. Itu tingkat internasional kalau ini prestasinya. Kemudian ada juga UKM Trisakti, ini UKM yang ada unit kegiatan mahasiswa yang ada di bawah lingkup Trisakti. Nah, ini harapannya anak-anak tidak hanya diem di kelas, mendengarkan dosen atau belajar gitu aja, tapi juga mengikuti kegiatan kemahasiswaan ini agar soft skill-nya dapat berkembang. Oke, selanjutnya Dini. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang ada tadi di bawah yang sudah dilakukan oleh para mahasiswa di organisasi tadi sudah sebutkan, ini contoh-contohnya Bapak dan Ibu yang mereka sudah lakukan. Nah, Bapak dan Ibu jangan khawatir, meskipun dalam kondisi online seperti sekarang, anak-anak itu sangat aktif dan sangat kreatif. Mereka tetap melakukan kegiatan secara online. Gitu. Saya sangat bangga di mana di sini mereka tetap memberikan ide untuk tetap melakukan kegiatan secara online. Contohnya di sini mereka melakukan seminar, ini melakukan Digitex, mereka melakukan lomba-lomba atau melakukan perkuliahan secara belajar bersama secara online, kemudian mereka melakukan lomba atau kompetisinya membuat poster dan seterusnya. Ini mereka kembangkan sehingga mereka tidak jemu, tidak hanya kuliah di dalam kelas. Seperti itu Bapak dan Ibu. Selanjutnya ini oke. Berikutnya, nah tadi saya sudah sebutkan bahwa Digitex itu akan, ini prestasi mahasiswa Bapak dan Ibu, nanti saya sudah sebutkan bahwa prestasi program studi D3 Perpajakan itu sudah level internasional. Untuk akademik kami masih level internasional, tapi sudah 5 besar di tingkat nasional. Jadi pesaing kami adalah dari PTN-PTN yang ada di Indonesia. Untuk pajak kami sudah juara umum nasional, akuntansi kami
juara 1 dan juara 3. Kemudian untuk futsal kami sudah internasional, bulu tangkis internasional. Kemudian untuk menyanyi kami juga sudah level nasional. Kemudian selanjutnya Dini. Nah, ini adalah majalah mahasiswa yang tadi saya sudah sebutkan. Ini adalah kreativitas anak-anak di D3 Perpajakan. Nanti Bapak dan Ibu bisa baca, ada di web kami. Oke, nah pada akhir semester tadi sesuai dengan moto kami, Enhance Professionalism and Integrity. Nah, di sini pada akhir masa studi atau akhir pada semester 5 atau semester 6 kita akan melakukan pembekalan lulusan. Pembekalan lulusan ini kita sudah bekerja sama dengan MUC, sebuah perusahaan konsultan pajak yang akan memberikan pembekalan pada putra-putri Bapak dan Ibu agar siap untuk bekerja. Kemudian kami juga bekerja sama dengan KPK sehingga mereka memiliki tingkat integriti yang baik dan mampu pada saat terjun ke masyarakat mereka benar-benar terpercaya. Oke, selanjutnya Dini. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai fasilitas kampus. Tadi sudah dijelaskan oleh Wadek 2 beberapa fasilitas yang ada di FEB. Ini saya hanya menjelaskan yang ada di D3 Perpajakan karena mungkin Bapak dan Ibu belum mampir ke tempat kami. Ini ada lab komputer. Jadi karena tadi sudah banyak praktikum yang berbasis komputerisasi, sehingga lab komputer kami ada khusus untuk program studi D3 Perpajakan. Dan ada perpustakaan, kelas memadai, serta auditorium dan ruang rapat. Kemudian ruang rapat ini bisa dipakai tidak hanya dosen ya Bapak dan Ibu, mahasiswa pun bisa menggunakannya, atau juga pada saat bimbingan PKL juga bisa digunakan oleh para dosen. Selanjutnya, fasilitas pendukung lainnya di samping dari fasilitas tadi juga seperti masjid ya Bapak Ibu, silakan hingga ke tempat kami. Nanti kalau sudah suasana enak, tidak lagi PPM seperti ini, PSBB seperti ini, mungkin bisa silakan mampir ke tempat kami. Di sini ada masjid, taman yang kondusif, toko Gunung Agung, kemudian ada gema atau tempat untuk berolahraga, ada kantin ya, kemudian ada tempat kursus untuk putra-putri dan Bapak dan Ibu supaya lebih memiliki kemampuan dalam bidang bahasa Inggris dan tadi brevet A dan brevet B. Selanjutnya ini samping itu, nah tadi sudah disebutkan oleh Wadek 2, kita memiliki tempat uji kompetensi untuk teknisi akuntansi. Jadi tidak semua universitas memiliki tempat uji kompetensi, kita memiliki tempat uji kompetensi untuk teknisi akuntansi khusus difasilitasi untuk putra-putri Bapak dan Ibu dari program studi D3 Perpajakan. Nah ini nanti, jadi tidak perlu putra-putri Bapak dan Ibu melakukan uji kompetensi di TUK lainnya, cukup di tempat kita. Ya, oke. Selanjutnya untuk memediasi, untuk sebagai fasilitas lainnya untuk wadah dalam publikasi, di sini ada jurnal dan ada tadi saya sebutkan ada 3D text majalah yang dibuat oleh mahasiswa serta ada jurnal untuk karya ilmiah baik mahasiswa maupun dosen. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu dilihat kondisi saat ini di mana proses belajar mengajar sudah melakukan online. Nah, oleh karena itu, Universitas Trisakti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Program Studi D3 Perpajakan itu mengembangkan fasilitas-fasilitas online yang bisa digunakan Bapak dan Ibu untuk lebih memahami apa yang dilakukan dan apa yang harus dilakukan, serta apa yang akan dilakukan oleh putra-putri Bapak dan Ibu. Di sini ada SIS atau Student Information System, kemudian ada SIAKAT, Sistem Informasi Akademik, kemudian ada web perpajakan, ada Facebook, ada Instagram. Nah, kalau Facebook dan Instagram mungkin ini anak-anak mahasiswa ya Bapak, tapi saya juga rasa Bapak dan Ibu mungkin buka dan silakan follow kami sebagai teman kami. Jadi di sini Instagram dan Facebook serta web insya Allah selalu update apapun yang akan dilakukan, agenda-agendanya ada di Instagram. Jadi tidak usah datang ke kampus, tidak usah nelfon ada apa nanti, tanggal berapa nanti, cukup dengan melihat atau sebagai teman dari Instagram dan Facebook kami, insya Allah akan selalu terupdate dengan informasi yang ada di program studi D3 Perpajakan. Kemudian selanjutnya Mbak Dini.
Ini kegiatan PBM online, jadi kondisi pandemi COVID seperti ini, akhirnya semua dilakukan secara online dari kuliah, UTS, UAS, asistensi, bimbingan, ujian laporan tugas akhir, dan bimbingan dengan dosen PKL itu juga dilakukan secara online. Oke, selanjutnya Dini. Bapak dan Ibu, dalam perkuliahan secara online, Fakultas Ekonomi dan Bisnis telah mengembangkan sebuah program, dalam hal ini adalah sebuah sistem yang dapat digunakan oleh dosen dan mahasiswa untuk melakukan pembelajaran secara online. Bapak dan Ibu mungkin pernah dengar istilah Zoom, ya, atau Google Meet. Nah, itu digunakan untuk conference. Nah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis sudah mempunyai alat sendiri. Kami sudah mengembangkan khusus untuk mahasiswa dalam lingkup FEB, yaitu khususnya termasuk di dalamnya adalah D3 Perpajakan. Febiola singkatan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Online Learning. Nah, ini khusus untuk pembelajaran. Ya. Kemudian selanjutnya Dini. Selanjutnya Mbak Dini. Oke, ini bikin jadi kondisi sekarang maka semuanya bisa dilakukan secara online dan offline. Bapak dan Ibu tadi ini sudah dijelaskan mengenai penghargaan dan sanksi. Penghargaan dan sanksi ini sudah dijelaskan oleh Wadek 3 mengenai SK yang diterbitkan oleh Rektor Universitas Trisakti tahun 2010 bahwa akan ada penghargaan bagi mahasiswa yang mempunyai prestasi dan ada juga sanksi bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran yang telah digariskan oleh Universitas Trisakti. Selanjutnya Mbak Dini, supaya cepat. Jadi penghargaannya ada beasiswa, ada piagam. Selain itu, penghargaan itu juga berupa studi lanjut. Jadi Bapak dan Ibu yang mau menyekolahkan putra-putrinya lanjut ke level yang lebih tinggi, dalam hal ini ada S1, ya, ada program beasiswanya. Nah, tadi Dini yang tadi barusan sebagai MC, dia adalah anak beasiswa yang dari D3 Pajak masuk ke S1. Ya, Dini itu adalah mahasiswa berprestasi dengan IPK tinggi 3,9 dan dia lanjut ke S1 dengan beasiswa yang biayanya cukup sangat rendah, beda dengan yang reguler. Nah, nanti putra-putri Bapak dan Ibu jika berprestasi bisa lanjut ke program studi S1 dengan program beasiswa ini. Kemudian sanksi juga ada, nanti berupa peringatan tertulis, kemudian skorsing atau diberhentikan. Mudah-mudahan tidak terjerat dengan ini ya Bapak dan Ibu, insya Allah kami tetap akan membimbing putra-putri di Bapak dan Ibu supaya tidak terkena dari sanksi ini. Oke, selanjutnya Dini. Bapak dan Ibu, di sini saya memperkenalkan bahwa tadi saya sudah sebutkan banyak sekali beasiswa yang ada di D3 Perpajakan. Satu, ada beasiswa kelas atlet. Beasiswa kelas atlet untuk angkatan putra-putri Bapak dan Ibu angkatan 2020-2021 untuk yang beasiswa atlet satu kelas sejumlah 38 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa atlet. Beasiswa atlet ini adalah mahasiswa yang berprestasi tingkat nasional dan internasional. Ini di sini ada Dewa, ya, Dewa Rizky Amanda, ini adalah atlet internasional. Dia adalah mahasiswa, mungkin di sini ada orang tuanya, Bapak Ibu, salam kenal, dengan program beasiswa atlet karena berprestasi untuk futsal di grup U20. Ya, U20, untuk futsal U20. Kemudian yang sebelah kanan, ini adalah mahasiswa berprestasi akademik, ada 3 orang, Bapak dan Ibu memang setiap tahun kami menerima minimal 3. Ini berprestasi akademik, jadi mendapatkan beasiswa full, beasiswa kuliah tanpa biaya. Kuliah tanpa biaya sampai lulus. Seperti Dini yang tadi jadi MC, dia adalah beasiswa akademik yang kuliah tanpa biaya. Mereka bertiga ini, yaitu Istiana, kemudian Ratna, dan Lutfia ini merupakan mahasiswa baru dari SMA dan berprestasi mengikuti menang dalam lomba akuntansi tingkat nasional. Nah, ini bertiga ini kuliah tanpa biaya gitu.
Dan Bapak Ibu sekalian jangan khawatir, beasiswa tetap akan banyak, jadi akan diberikan pada putra-putri Bapak dan Ibu jika memang berprestasi. Setiap semester itu akan ada beasiswa dari Universitas Trisakti minimal 8 orang. Jadi silakan berprestasi dan mendapatkan, insya Allah mendapatkan beasiswa tersebut. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu, harapan kita bersama adalah agar putra-putri Bapak dan Ibu itu memiliki prestasi yang tinggi, kemudian lulus tepat waktu dengan waktu yang sangat minimum, yaitu 2,5 tahun, dan IPK yang tertinggi. Peran orang tua sangat kami butuhkan untuk membantu bersama-sama bersama kami mencapai cita-cita yang kita inginkan bersama-sama. Bapak dan Ibu jangan khawatir, dalam kondisi seperti sekarang, kami program studi D3 Perpajakan telah mengembangkan web kami agar Bapak dan Ibu tetap dapat memantau kuliah yang dilakukan oleh putra-putri Bapak dan Ibu. Pemantauan kuliah putra-putri Bapak dan Ibu berupa KRS, kehadiran kuliah pun Bapak dan Ibu bisa tahu apakah anak saya hadir atau tidak hadir pada kuliah tersebut, karena tadi saya sudah sebutkan kalau lebih dari 4 kali absen maka tidak bisa ikut UAS. Kemudian bagaimana dengan nilai kuliahnya, kemudian apa mau lihat kalender akademik, kira-kira kapan ya UTS-nya, kira-kira kapan ya UAS-nya, seperti itu. Kemudian melihat agenda kegiatan D3 Pajak apalagi, kemudian juga bisa melihat kegiatan-kegiatan lainnya tercakup dalam aktivitas mahasiswa dan dosen, itu semua ada di web kami. Baik, Dini, silakan selanjutnya. Nah, Bapak dan Ibu mungkin yang megang handphone atau megang laptop bisa bersama-sama mencoba. Dini tolong tuliskan webnya, alamat webnya di chat ya, supaya Bapak dan Ibu bisa klik bersama-sama. Alamat chatnya dimasukin di alamat webnya, masukin ke chat Kak Dini, supaya Bapak Ibu bisa klik bersama-sama dan kita bisa melihat isi dari web D3 Perpajakan, dan Bapak dan Ibu bisa memantau kegiatan perkuliahan putra-putri Bapak dan Ibu. Nah, di situ di chat sudah dicantumkan oleh Dini, tinggal diklik ya Bapak Ibu. Yang megang handphone atau mau menggunakan laptop lebih mudah, mungkin bisa dibuka. Nah, ini adalah web dari Diploma 3 Perpajakan. Web Diploma 3 Perpajakan, di sini ada berandanya, ada tentang kami, ada akademik, tolong diklik Kak Dini, akademik. Nah, akademik itu ada kurikulum. Nah, Bapak Ibu mau lihat kurikulum, tinggal klik. Di sini ada. Kemudian mau lagi melihat tentang, coba lihat lagi Din, ini tentang kurikulum. Kemudian pengen melihat lagi tentang kalender akademik, Kak Dini. Kalender akademik. Nah, ini kalender akademik. Ini kelihatan sekali. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat nanti kegiatannya apa, ini kegiatannya apa. Ini ada di sini semua. Kemudian mungkin mau lihat lagi yang lainnya, ini banyak sekali bisa Bapak lihat ya. Ada tentang praktikum, ada tentang TUK, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau Bapak dan Ibu ingin memantau mahasiswa atau putra-putri Bapak dan Ibu bisa lihat login mahasiswa di kanan, di atas. Login mahasiswa, diklik. Ya, login mahasiswa diklik. Nah, ini akan keluar seperti ini. Tinggal menuliskan alamat email anak-anak Bapak dan Ibu, putra-putri Bapak dan Ibu, alamat emailnya, tolong ditanya aja Bapak dan Ibu alamat email mereka. Kemudian tulis passwordnya juga, passwordnya mereka yang tahu Bapak dan Ibu. Jadi mungkin kerjasamanya dengan putra-putri supaya bisa memberikan emailnya serta passwordnya. Nanti jadi kapanpun Bapak dan Ibu bisa memantau kegiatan putra-putri Bapak dan Ibu. Coba di salah satu mungkin Dini bisa masukkan contohnya siapa saja. Nah, ini contohnya Bapak dan Ibu. Ini mahasiswa, kebetulan mahasiswa yang semester atas ya Bapak Ibu. Ini kelihatan mata kuliah yang diambil. Nih, mata kuliahnya kelihatan. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat, oh anak saya ngambil mata kuliah akuntansi biaya. Oh anak saya banyak sekali mata kuliahnya semester ini, dan seterusnya. Mungkin mau lihat apalagi di situ ada absen. Absen belum kelihatan ya Kak Dini, karena baru 2 perkuliahan. Absen bisa kelihatan nggak di sini Kak Dini? Absen belum kelihatan Bu nanti. Kenapa? Absennya belum bisa kelihatan. Oh, karena baru 2 ini ya. Di sebelah mana? Dikliknya di sebelah mana aja, kasih tahu mungkin Bapak dan Ibu pengen melihat. Untuk lihat absen, lihat dari mana Kak Dini?
Nanti di sini Bu di examination result Di bisa examination. diklik di mata kuliah apa, misalkan mata kuliah ini, nanti dia akan muncul di sini kehadirannya. Nah, ini akan kelihatan Bapak dan Ibu kehadirannya. Jadi ada examination result-nya, tinggal diklik mata kuliahnya dan akan keluar jumlah kehadiran anak Bapak putra-putri Bapak dan Ibu. Jadi sangat mudah memantaunya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa mantau di mana saja, di rumah atau di tempat kerja, juga bisa sambil memantau kegiatan anak putra-putri Bapak dan Ibu. Selain itu kalau mau lihat nilai di mana Kak Dini? Lihat nilai juga bisa di sini. Ini kalau untuk per mata kuliah, di bawahnya absen ada nilai. Jika sudah memang ujian, tunggu. Oke, itu semua ada di situ Bapak Ibu. Jadi kelihatan banget. Jadi kalau misalkan ternyata UTS-nya kurang baik, misalkan nilainya, nah bisa diperbaiki, diminta anak Bapak dan Ibu untuk langsung bimbingan dengan dosen wali atau untuk segera memperbaiki nilainya. Gitu Bapak dan Ibu. Ini kelihatan, ini belum ada nilainya ya, karena emang belum mulai. Ini ada contoh yang sudah ada nilainya, Bu. Oh, ini yang sudah ada contohnya, yang sudah masuk nih Bapak dan Ibu, bisa kelihatan nih seorang mahasiswa yang kuliah semester lalu. Nah, ini nilainya. Nah, di sebelah kanannya itu sudah ada. Totalnya dia 66,3 ya, Din ya? Ya, 66 di bawah. 66,3 itu B minus ya, Din? B minus. Oke, selanjutnya Kak Dini. Jadi sekali lagi, ini semua bisa Bapak dan Ibu lakukan secara online dengan cukup membuka web kami. Mungkin kembali lagi Kak Dini supaya Bapak dan Ibu lebih paham. Nah, ini di web kami, di paling atas ada login mahasiswa. Nah, itu login mahasiswa ya. Diklik, kemudian diklik di situ ada ini jaringannya. Nah, ini tadi kok keluar di sini. Di sebelumnya dia ada passwordnya. Oh, passwordnya. Dari passwordnya Kak Dini. Logout dulu. Ya, ini ada passwordnya. Silakan tulis alamat email putra-putri Bapak Ibu dan password yang sudah ada di putra-putri Bapak dan Ibu. Silakan klik, nanti semua informasi itu ada di situ. Ya, jadi oke, ini semua ada. Balik lagi mungkin Kak Dini di web kita. Ya, jadi di web kita ini cukup lengkap Bapak Ibu, bawahnya Kak Dini. Di sini informasi sangat banyak, termasuk jika ingin buka Instagram, buka Facebook, dan lain sebagainya. Ini mungkin kalau mahasiswa senang lihat ke sini Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu pengen langsung hubungi kami, tinggal klik gambar WA, nanti kita bisa menghubungi kami. Nah, ini langsung menghubungi kami Bapak Ibu. Oke, jadi insya Allah meskipun dalam kondisi online seperti sekarang, semua fasilitas bisa mendukung kegiatan proses belajar mengajar supaya bisa memfasilitasi putra-putri agar bisa lulus tepat waktu dengan IPK yang tertinggi. Baik, selanjutnya sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu semuanya atas kepercayaan diberikan kepada kami. Insya Allah kami menerima amanah ini dengan komit untuk melaksanakan semuanya dengan baik untuk membimbing putra-putri Bapak dan Ibu menjadi manusia yang berguna. Selanjutnya Kak Dini mungkin slide-nya bisa ditampilkan. Mungkin untuk sekarang sesinya karena sudah saya sampaikan semuanya Bapak Ibu yang terkait dengan program studi D3 perpajakan. Jika ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan sekarang. Akan kami coba untuk menjawab, insya Allah. Mau bertanya atau... Baik, Bapak Ibu sekalian yang ingin memberikan pertanyaan dapat raise hand atau dapat langsung bicara atau juga bisa menanyakan di kolom Zoom, di kolom chat yang ada di Zoom. Silahkan kami beri kesempatan kepada 3 penanya pertama terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Cukup jelas. Ya, oh cukup jelas ya. Baik, kalau cukup jelas. Untuk yang lain, apa masih ada yang ingin ditanya? Silahkan kami beri kesempatan. Bu Ortu. Saya mau bertanya. Ya, atas nama siapa Ibu? Orang tua dari Yeni Gloria
Oh ya, silakan Ibu. Anastasia. Saya mau nanya, jadi kemarin kan saya ada baca tuh kalau misalnya anak kita mau melanjut S1-nya nanti, itu kan ada beasiswa penuh. Yang saya mau tanyakan, itu minimal IPK berapa ya per semesternya? Oke, baik Ibu. Oke. Kasih atas Mungkin pertanyaannya. tampung dulu ya Mbak Dini, silakan. Ya. Baik, silakan untuk pertanyaan selanjutnya. Saya beri kesempatan 2 orang penanya lagi. Selain yang tadi, ada yang lagi yang ingin? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Bapak siapa? Bapak Nono Subianto, Ibu. Oh iya, Bapak boleh tolong dinyalakan kameranya biar bisa kita tunjukkan ke yang lain. Ya. Silakan. Saya wali murid. Ya, Ibu. Ya, silakan Pak, monggo. Saya wali murid dari Zahwa Olivia Nilasari, lulusan dari SMA PSKD, Ibu. Ya, Bapak. Anak silakan. saya itu katanya kemarin bilang sama saya, Pak, saya dapat beasiswa 80% prestasi dari basket. Oke. Alhamdulillah. Halo? Pak, ya Pak, silakan Pak. Alhamdulillah, selamat Pak. Halo? Ya Pak. Monggo Pak, terdengar? Ya, silakan dilanjutkan Pak pertanyaannya. Ya, selamat Pak, dapat beasiswa alhamdulillah. Silakan Pak. Halo Bapak, bisa dengar suara saya? Halo Pak. Ya, mohon maaf, sepertinya gangguan jaringan di Bapaknya. Harap bersabar. Oh iya, oke Pak. Halo? Ya, halo Pak. Ya. Katanya kalau ngelanjutin D1 ya? D3. S1. Itu katanya nambah cuma 20 juta gitu. Iya, Bu. Mohon izin. Baik Pak, kami tampung dulu pertanyaannya Pak. Mohon terkait kejelasannya, dengan Ibu. Penlanjutan di S1 ya Pak. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya, kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya, penanya ketiga, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ya, sama-sama warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya beri kesempatan lagi 1 orang penanya. Ada yang ingin bertanya lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, baik. Jika tidak ada yang ingin bertanya, saya serahkan kepada Ibu Rosiana Dewi terkait pertanyaan yang pertama tadi tentang kelas beasiswa lanjutan. Minimal harus punya IPK berapa, Ibu? Beasiswa lanjutan ke S1. 1, ya betul. Ya. Baik, terima kasih Ibu Ana Anastasia. Dari Ibu Ananda Anastasia ya Ibu. Di sini kebetulan ada Wadek 3. Wadek 3 yang tadi bertemu di Fakultas Ekonomi. Nah, ini benar-benar jelas ya nanti karena dua-duanya pertanyaannya sama tentang beasiswa S1. Jelaskan biayanya. Ini yang dari umum, ini yang dari atlet. Ya, Berapa? pertama IPK-nya Bu, yang kedua terkait biayanya. Karena ini levelnya kayak 1 ya Bapak Ibu. Alhamdulillah ada Wadek 2 jadi benar pas banget dijawab. Silakan Pak. Ya. Yang Pak Yudi itu. Assalamualaikum. Ini penanyanya dengan Bapak. Ibu Ananda. Ibu Anandanya. Ibunya Anastasia. Anastasia. Jadi saya ingin menjelaskan terlebih dahulu dari program D3 perpajakan ya. Kebetulan saya dulu mantan ketua prodinya. Jadi dulu Bu Rosi ini sekretaris saya. Jadi saya dengan Bu Rosi itu di D3 sudah cukup lama. Saya dari 2008 sampai berakhir kemarin 2020 itu di bulan April. Kebetulan diteruskan oleh Bu Rosi. Jadi sebenarnya kalau supir bus itu dilarang saling mendahului. Jadi sebenarnya ini tinggal melanjutkan saja Bu Rosi. Jadi memang ada yang namanya program untuk lanjutan beasiswa. Nah,
saya ingin menjelaskan kronologis dibukanya program beasiswa melanjutkan ke S1. Awalnya itu adalah dibuka khusus hanya untuk atlet dan pengurus organisasi kemahasiswaan. Nah, kami ini akan memberikan beasiswa bagi atlet yang berprestasi di akademiknya. Jadi, kalau nanti selesai dari D3, IPK-nya di atas 3, dan anak atau putra-putri ibu juga pengurus organisasi kemahasiswaan yang tadi saya katakan meningkatkan soft skill, itu juga bisa memperoleh beasiswa. Nah, itu beasiswa lanjut ke S1-nya adalah mengenai biaya pengurangannya, jadi biaya pendidikannya. Kalau di S1 itu kalau BPP pokoknya itu kan sekitar hampir 10 juta. Nah, kalau yang melanjutkan ke S1 dari D3 ke S1 itu mendapatkan subsidi atau beasiswa 50%, berarti hanya membayar 5 juta. Setelah itu SKS-nya, kalau SKS-nya di S1 itu kan 325. Nah, untuk program beasiswa rupiah per SKS. Nah, untuk program beasiswa ini disubsidi juga 50%, jadi hanya 162.500. Jadi sebenarnya beasiswa S1-nya ini kalau dibilang SKS-nya lebih murah dibandingkan dengan yang ada reguler di D3 pun maupun yang ada di S1. Jadi itu nanti kalau Bapak putra-putri Bapak Ibu sekalian, kalau yang atlet, kalau tadi IP-nya di atas 3, ya kan. Setelah itu pengurus Ormawa juga sama. Tetapi kalau putra-putri Bapak Ibu sekalian kebetulan dari D3 pajak, kalau yang bukan non-atlet dan pengurus Ormawa, itu juga diapresiasi. Kalau yang IP-nya cum laude 3,5, nanti juga bisa mengikuti program beasiswa ini. Jadi nanti ada pendaftarannya dan diumumkan oleh bagian dari program beasiswa ini. Jadi jangan takut, mudah-mudahan yang penting IP-nya itu harus selalu bagus, Ibu. Karena yang namanya beasiswa itu kan pasti ada kontribusinya yang harus dipertahankan. Kebetulan kalau atlet dari prestasi dan IPK-nya. Pengurus Ormawa juga sama dari mengenai IPK-nya dan juga tadi keaktifannya. Kalau yang non-atlet dan non-Ormawa itu adalah dari IPK-nya saja di atas 3,5. Gitu, Ibu. Biayanya potongan dari ya? Tadi biayanya subsidi 50%. Jadi istilah kalau biasa bahasa marketing istilahnya diskon. Cuma kalau di dunia pendidikan itu kan namanya beasiswa, bukan dalam bentuk diskon. Jadi biaya pendidikannya tetap sama, tapi mendapatkan subsidi beasiswa 50%. Kuliahnya berapa semester? Kuliahnya itu 4 semester. Nah, ini kebetulan Kak Dini, ini adalah program beasiswa juga ini, Ibu. Ini adalah produk beasiswa kita. Itu baru selesai. Kebetulan kemarin juga skripsinya saya yang bimbing. Jadi Kak Dini ini 4 semester selesai. Mendapatkan beasiswa tadi 50% subsidi dari biaya yang normal yang harus dibayar apabila melanjutkan ke program S1 reguler. 4 semester ya, Pak? 4 semester. Karena memang 3 semester itu kuliah, yang 1 semester itu hanya skripsi saja. Itu, Ibu. Memang programnya semacam itu. Mungkin ada yang kurang jelas, silakan Ibu. Bisa ditanyakan Baik, lagi. Ibu dan Bapak yang tadi, apakah sudah cukup jelas jawaban dari pertanyaannya? Sudah. Jadi itu kan untuk lanjutan ya, S1 ya. Itu walaupun dia nanti suatu saat setelah lulus dia melanjut kelas karyawan, itu beasiswanya masih tetap berlaku ya yang 50% itu ya, Pak? Ini kelas apa, Ibu? Yang Misalnya nanti setelah melanjut, dia kan kemungkinan besar dia akan ngambil kelas karyawan. ya sekaligus Sambil kerja gitu cari kan. itu, iya. Nanti itu tetap beasiswanya tetap masuk di kelas karyawan juga ya, Pak? Diskon 50%-nya? Ya, namanya kelas beasiswa. Bukan nyebutnya namanya kelas beasiswa, bukan kelas karyawan. Walaupun memang pada dasarnya banyak juga yang pagi harinya mereka bekerja, sore harinya itu malam harinya itu kuliah. Kuliah. Terima kasih, Pak. Sama. Baik, terima kasih Ibu. Bapak juga terima kasih. Semoga jawabannya memuaskan pertanyaan Bapak.
Oke, terima kasih Pak Abu Bakar. Ya, beliau kebetulan memang dulu adalah Kaprodi D3 Perpajakan dan sekarang Wadik 3, jadi pertanyaan Bapak dan Ibu sangat pas. Kebetulan beliau sedang nengok ke sini, jadi kami langsung pada yang berwenang untuk bisa menjawab lebih tepat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jadi kalau misalkan kuliah di D3 Perpajakan, 2,5 tahun lulus atau 5 semester lulus, kemudian lanjut ke S1 dengan 4 semester, itu sudah langsung memegang 2 titel, yaitu AMD dan SAK. Ya, jadi AMD dari D3 Perpajakan, SAK dari S1 Akuntansi, ditambah lagi kalau misalkan memang kompeten di bidang komputasi akuntansi, nambah lagi titel lagi adalah CAD. Jadi AMD, CAD, SAK, CAAT, seperti Kadini. Nah, Kadini sekarang titelnya lebih panjang dari punya saya, Bapak Ibu. AMD, CAD, SAK, CAAT. Ntar lagi MAK ya, insya Allah ya Kadini, tambah lagi depannya, tambah lagi DR Hajah. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih semuanya. Apalagi mungkin masih ada yang mau bertanya? Ya, dari Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada yang ingin bertanya? Kami buka lagi kesempatan untuk bertanya. Bisa menanyakan via chat juga jika tidak berkenan untuk berbicara. Baik, sepertinya sudah jelas semua ya Bapak Ibu penjelasan dari tadi Ibu Rosiana Dewi selaku Ketua Prodi D3 Perpajakan dan juga Bapak Abu Bakar Arif selaku Wadik 3, terutama terkait dengan kelanjutan setelah D3 ke S1 beasiswa. Mungkin foto ya Kak Dini? Ya, baik. Sebelum kita akhiri, mari kita foto bersama terlebih dahulu. Bapak Ibu dimohon menyalakan kameranya sebentar. Di sini ada 3 slide, jadi akan saya foto 3 kali. Baik, saya tunggu dulu. Oke, di slide pertama, Mas Fauzi belum menyalakan kamera. Rosdiana, bisa tolong dinyalakan dulu ya, sebentar aja. Oke, kalau gitu saya foto dulu yang slide pertama. 1, 2, 3. Oke, tahan. Sekarang yang slide kedua. Yang slide kedua, tahan. 1, 2, 3. Selanjutnya terakhir yang slide ketiga. Oke, 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin share screen yang terakhir Kak Dini. Iya, yang mana Bu? Yang paling bawah kita mengucapkan salam. Oke, Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah dengan sabar dan setia mau mendengarkan penjelasan dari kami. Sekali lagi, kami program studi D3 Perpajakan mengaturkan banyak terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk membimbing putra-putri Bapak dan Ibu agar dapat berprestasi dan bermanfaat untuk keluarga, nusa, bangsa, dan agama. Alhamdulillah, insya Allah. Amin. Amin. Sampai bertemu kembali, insya Allah nanti Bapak dan Ibu 2 tahun yang akan datang atau 3 tahun yang akan datang untuk mengantarkan Bapak dan Ibu wisuda bersama pimpinan kami Universitas Trisakti. Terima kasih semuanya. Terima kasih, salam sehat. Saya mohon pamit, salam sehat Bapak dan Ibu. Makasih. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Bila masih ada pertanyaan, silakan menghubungi chat nomor WA kami yang tadi saya sudah sebutkan di awal atau langsung ke web kami. Dipersilakan Bapak dan Ibu. Terima kasih. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua Prodi D3 Perpajakan, Ibu Rosiana Dewi, SEAK MSCCE, atas tadi pemaparan tentang Prodi dan juga tentang jawaban-jawaban yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu semua. Sekali lagi saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada pertemuan orang tua pada pagi hari ini.
Semoga nanti semua pertanyaan-pertanyaannya atau semua masalah-masalah terkait perkuliahan bisa terjawab melalui acara hari ini. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi hotline kita yang ada di website. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Sama. Ya, terima kasih semuanya. Bisa segera live saja. Ya.